Shalom saudara-saudara semua. Pada saat ini, kasih Tuhan yang begitu besar telah mengizinkan kita semua untuk dapat mendengarkan firman Tuhan saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan di surga, terpujilah Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan, saat ini kami membutuhkan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk dapat mempersiapkan diri kami, untuk kami dapat dituntun, untuk dapat mengerti akan setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan kami pelajari. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik. Kami serahkan semua sisa kehidupan dan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan, doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, saya akan share screen. Yap. Jadi saat ini kita akan mendengarkan sebuah firman Tuhan dari serangkaian Pekan Global Youth Day tahun 2021. Judul hari pertama kita ini sangat menarik sebagai awalan dari pelajaran-pelajaran selama 1 minggu ini. Saya akan, dulu. Yap. Pemateri hari pertama ini berjudul Tuhan, aku akan pergi, baharui aku. Cerita diawali oleh seorang penulis bernama Stephen R. Covey. Di dalam salah satu bukunya yang berjudul 7 Habits of Highly Effective People, di sini ada suatu kisah menarik yang dia tulis. Adalah sebuah pengalaman Stephen di kereta bawah tanah di kota New York. Ya, seperti pada hari-hari biasa, dia menaiki sebuah kereta yang ya dengan kondisi yang biasa-biasa saja, di mana ada orang-orang, ada yang sedang membaca, ada yang tertidur, ada yang mungkin bermain HP dan sebagainya. Sampai suatu ketika masuk pula lah seorang ayah, seorang bapak-bapak beserta dengan beberapa anak-anaknya. Disinilah mulai muncul sebuah masalah. Saat mereka masuk ke dalam kereta, anak-anak dari bapak ini rewel, melakukan banyak keributan. Tetapi bapaknya ini hanya duduk dan sambil memejamkan matanya. Ya, mungkin dia tertidur juga kali ya. Nah, sebelum masuk ke slide ini, saya ingin menceritakan bahwa si Kavi ini merasa terganggu sebenarnya. Dia merasa heran. Kenapa ayah ini, bapak ini, kok membiarkan anak-anaknya ribut gitu loh. Ini sudah mengganggu kenyamanan orang-orang. Pada akhirnya, Stephen ini memberanikan diri untuk menegur bapak ini dan membangunkan. Lalu si bapak dari anak-anak ini pun berkata, seperti yang saudara-saudara saya lihat, saya kutip di sini karena ini merupakan suatu cerita yang menarik. Oh, Anda benar. Saya rasa saya harus melakukan sesuatu. Kami pergi ke rumah sakit. Ibu mereka meninggal beberapa jam yang lalu. Saya tidak tahu bagaimana harus berpikir. Dan saya rasa mereka juga tidak tahu bagaimana harus bertindak. Mereka ini anak-anaknya ya. Nah, dikatakan di sini, dikutip oleh Stephen di bukunya, dikatakan seketika itu saya melihat suatu hal dengan cara yang berbeda. Dan karena saya melihatnya dalam cara yang berbeda, saya berpikir dengan cara yang berbeda pula. Saya merasakan dalam cara yang berbeda, dan akhirnya saya bertindak dengan cara yang berbeda. Lalu rasa kesalnya pun surut. Nah, dari cerita awalan
tentang pengalamannya Stephen di kereta ini, tadi kita sudah melihat kutipan yang dirasakan oleh Stephen, yaitu adalah saat kita memiliki suatu pandangan yang berubah, kita akan memiliki pikiran, perasaan, dan lalu dari semua itu yang paling besar adalah tindakan kita pun biasanya juga akan berubah. Nah, disinilah awal yang menarik. Suatu kisah yang di dalam Alkitab, salah satu tokoh Alkitab yang besar ya, siapa yang tidak mengenal Nabi Yesaya? Kenapa? Di kisah Nabi Yesaya ini pun kita akan melihat bagaimana suatu pengalaman yang dirasakan oleh Nabi Yesaya yang akhirnya mengubah pandangannya dia terhadap Allah tentunya, yang akhirnya merubah kehidupannya. Bagaimana cerita selanjutnya? Kita akan membahasnya setelah ini. Diawali dengan kitab Yesaya, yaitu tulisan yang ditulis oleh Yesaya ya, oleh ilham dari Roh Kudus tentunya. Buku Yesaya ini merupakan buku yang menarik di dalam Alkitab. Semuanya menarik, cuma salah satu buku yang menarik di Alkitab. Kenapa? Karena buku ini terdiri dari 66 pasal. Alkitab pun juga memiliki jumlah kitab berjumlah 66 kitab. Lalu kitab ini juga dibagi dua seperti Alkitab. Dengan jumlah pasal dari Yesaya ini ada 39. Pada bagian pertamanya, seperti Perjanjian Lama juga ada 39 kitab. Lalu jumlah 27 pasal di bagian yang kedua. Seperti halnya jumlah kitab di Perjanjian Baru. Nah, yang paling menariknya lagi tentang kitab Yesaya ini adalah kitab Yesaya ini merupakan kitab yang paling sering membicarakan tentang Yesus. Dan akhirnya Yesaya ini pun disebut sebagai nabi mesianik ya, karena dia dalam tulisannya di dalam kitab Yesaya ini merupakan kitab yang banyak menceritakan tentang Yesus. Di Perjanjian Lama pasti terlebih dari itu ya. Oke. Nah, contohnya kutipan-kutipan tentang Yesus yang diceritakan di dalam kitab Yesaya. Seperti saudara-saudara bisa lihat di slide saya. Pertama, contohnya kelahiran Yesus di dalam Yesaya 7 ayat 14. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, karena panjang dan banyak sekali. Lalu yang kedua, tentang keluarganya, Yesaya 11 ayat 1, lalu pengurapannya, Yesaya 11 ayat 2, kepribadiannya, Yesaya 11 ayat 3, lalu kesederhanaan kehidupannya di dalam Yesaya 7 ayat 15, lalu di kelemah lembutannya terdapat di dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai 4, lalu kematiannya di dalam Yesaya 53, lalu kekuasaannya di dalam Yesaya 11 ayat 32. Nah, ini lagi yang membuat kitab ini menarik. Jadi latar belakang ditulisnya kitab Yesaya oleh Yesaya ini, saya tulis sebagai sebuah kontras. Kenapa? Karena saat kita membaca kitab Yesaya ini, kita akan menemukan banyak gitu tertulis tentang pengikut Yesus di dalam setiap halaman-halaman dari kitab Yesaya. Tetapi di satu sisi juga latar kejadian pada saat Yesaya menulis kitab ini tidak ada gitu loh hal yang baik terjadi terhadap umat Allah, bangsa Israel waktu itu. Yang ada hanyalah berbagai macam masalah. Kalau misalnya kita baca ya Yesaya pasal-pasal awal dari mulai Yesaya pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, kita akan mengetahui gitu loh konflik-konflik apa yang terjadi di dalam atau latar kejadian pada saat itu di zamannya Yesaya. Lalu tadi kan kita sudah bilang, saya sudah bilang bahwa ada banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh para pengikut-pengikut Tuhan waktu itu, umat-umat Allah, yaitu bangsa Israel saat itu. Oleh karena banyak sekali orang-orang bangsa Israel ini yang telah meninggalkan Allah. Dan akibatnya hidup mereka penuh dengan penderitaan. Nah, oleh karena kejadian itu, akan banyaknya masalah yang menimpa bangsa Israel, umat-umat pilihannya ini, Nabi Yesaya ini waktu itu merasa sedih. Nah, oleh karena itu suatu saat Nabi Yesaya ini
datang ke bait Allah dan ya dia berdoa, dia menyampaikan segala masalah yang dialami oleh umatnya, umat Tuhan. Nah, disinilah kejadian yang luar biasa terjadi. Mungkin saya nggak cantumkan ayatnya di sini karena saya ingin mengajak teman-teman semua, saudara-saudara semua untuk kita bisa membacanya sendiri-sendiri di dalam Alkitab. Saya akan membacakannya di dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 4. Judul perikop, Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seseorang kepada seseorang. Katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Wah, menarik sekali kisah di sini ya. Inilah kejadian yang waktu itu penglihatan yang memang dialami waktu itu oleh Nabi Yesaya di bait Allah. Jadi Allah sendiri yang menyatakan dirinya terhadap di depan Yesaya. Nah, tadi kita sudah baca di ayat yang di dalam ayat pasal 6 ini bahwa dia melihat bahwa Allah duduk di atas tatanya, lalu dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya, dan malaikat-malaikatnya itu tidak berhenti untuk berseru menyatakan pujian, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi kepada Yesaya setelah ia mendapatkan penglihatan yang luar biasa itu di bait Allah? Nah, saya akan menjelaskan ada 3 poin utama yang terjadi di dalam kehidupan Yesaya setelah mendapatkan penglihatan itu. Yang pertama saya tulis di sini, teman-teman bisa baca secara detailnya, saya sudah kutip, saya sudah tuliskan di sini. Yang pertama, Yesaya merasakan betapa besar dosa-dosanya. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita membaca di dalam pasal 5, terutama dari ayat 8 sampai ayat 30, kita akan mendapati Nabi Yesaya ini menyampaikan segala dosa-dosa dari bangsanya, dari orang Israel. Namun setelah dia mendapatkan penglihatan ini, mendapatkan kejadian yang luar biasa ini, ia tidak mengarahkan kepada dosa-dosa bangsanya lagi, tetapi kepada dosa-dosa dirinya sendiri. Ia menyadari bibirnya penuh dengan najis dan kehidupannya itu penuh dengan dosa. Lalu poin yang kedua adalah dia melihat bahwa pengampunan yang kudus dan mulia itu. Mungkin nanti teman-teman bingung pengampunan apa yang dia rasakan. Kita bisa membacanya itu di dalam pasal yang sama, di dalam pasal 6. Nanti mulai dari ayat yang kelima, lalu di ayat ke-6, 7, ya satu perikop ini. Yang akhirnya poin kedua ini kita bisa simpulkan bahwa dia merasakan bahwa pengampunan Allah yang kudus dan begitu mulia itu. Yesaya di sini tidak dibiarkan begitu saja di dalam keputusasaan oleh karena dosa-dosanya, melainkan diberikan pengampunan yang sejati oleh Tuhan. Di dalam ayat yang 7, disinilah bibirnya itu disentuh oleh malaikat, lalu malaikat ini pun berkata, kesalahanmu telah dihapus, dan dosamu telah diampuni. Itu yang kejadiannya, satu malaikat menghampiri Yesaya, diambilnya bara yang dengan kalau misalnya di sini saya cantumkan gambar ilustrasinya, lalu disentuhkanlah bara itu ke bibirnya si Yesaya, mulutnya Yesaya. Lalu poin yang ketiga yang dirasakan Yesaya adalah ketika Yesaya melihat Allah, ia pun menyambut dengan penuh keberanian panggilan yang kekal itu. Yesaya mendengar suara Allah dan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Lalu tanpa berdalih, ia menyambut panggilan Tuhan itu dengan berkata, ini aku, utuslah aku. Itu terdapat di dalam Yesaya pasal 6 juga, dari mulai ayat yang ke-8
sampai ke 9. Nah, jadi kenapa tadi saya sudah menaruh kisah tentang Stephen R. Covey yang kesimpulannya itu adalah dia menyatakan pandangan berubah yang akhirnya menuntun pikiran, perasaan, dan tindakan juga akhirnya berubah. Inilah juga yang dirasakan oleh Nabi Yesaya saat itu. Penglihatan yang didapat Yesaya ini benar-benar memperbarui dirinya, kehidupannya sepenuhnya. Lalu itulah yang mengubah pikiran, perasaan, dan akhirnya di atas segalanya itu adalah tindakannya Yesaya. Nah, disinilah saudara-saudara, teman-teman semua, cerita tentang Nabi Yesaya ini yang bertemu dengan Allah mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita bertemu dengan Allah dalam kehidupan kita sendiri secara pribadi, kita itu tidak akan menjadi pribadi yang dahulu, pribadi kita yang lama. Karena setelah kita mendapatkan pandangan tentang Allah, kita akan memiliki pikiran, perasaan, dan akhirnya tindakan kita pun berubah. Kita itu tidak akan pernah lagi menjadi orang yang antipati. Kita tidak akan lagi menjadi orang yang cuek. Kita pada akhirnya akan dihadapkan dengan panggilan Allah. Dan akhirnya kita pun akan menyambutnya. Dan seperti Yesaya, kita mungkin akan langsung menyambutnya dengan, ini aku, utuslah aku Tuhan. Nah, ini menarik. Mungkin ini umum terjadi. Kita sering sekali melihat umat-umat Tuhan, teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau ya secara general umat-umat Tuhan. Kenapa bisa banyak umat Allah, ada yang aktif, ya bahkan begitu aktif, tetapi ada lagi sebagian orang yang terlihat sangat cuek gitu loh, nggak peduli, bodoh amat gitu loh dengan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, saya menganalogikannya seperti ini. Mungkin di sini kita mengingat sebuah pelajaran IPA bahwa tata surya kita itu pusatnya adalah matahari, lalu di orbitnya itu terdapat planet-planet yang mengelilinginya, dan dia melakukan gerakan revolusi yaitu mengitari matahari. Dia mempunyai periode untuk mengitari matahari. Nah, semakin dekat planet yang dekat kepada matahari akan memiliki masa edar orbitnya ini lebih cepat dibanding planet-planet yang memiliki jarak lebih jauh kepada matahari. Sebagai contoh, misalnya di gambar ini, Merkurius itu akan memiliki masa revolusi terhadap matahari atau masa mengitari matahari itu lebih cepat masanya dibanding planet-planet yang setelahnya, misalnya seperti Venus, Jupiter, dan pada akhirnya seperti Pluto itu akan memiliki masa yang lebih lama untuk sekali mengitari matahari. Nah, begitu pula juga dengan kehidupan kita. Seperti Yesaya, saat kita melihat Allah dan akhirnya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dan kemuliaannya, kita pun akan memiliki suatu kerinduan dan akhirnya bekerja juga lebih cepat. Nah, rahasia untuk bekerja bagi Allah adalah dengan cara hidup dekat dengan Tuhan, hidup dekat dengan Allah. Dan akhirnya dengan cara kita hidup dekat dengan Allah, kita memiliki pandangan yang baru tentang Allah, tentang Tuhan kita, dan akhirnya itu semua ya tadi, pada akhirnya kita akan memiliki perubahan secara tindakan. Ada satu kisah lagi yang saya ingin bagikan kepada teman-teman. Ada seseorang bernama Charles. Jadi kisahnya adalah dia adalah sebuah anggota gereja di suatu gereja. Saat itu lagi badai salju. Ini latarnya di Eropa. Pada saat badai salju, ia datang ke gereja. Namun saat itu pendeta gereja ini lagi nggak ada. Lalu datanglah, pada saat itu ada seorang penjahit sepatu berdiri. Lalu penjahit sepatu ini pun berkhotbah di gereja itu.
Dia berkata, "Berpalingilah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain." Ini dia kutip di dalam Yesaya 45 ayat 22. Ini yang dibawakan di dalam khotbahnya. Lalu penjahat sepatu ini yang dikatakan dia tidak punya pengalaman berkhotbah sebelumnya, dia cuma mengulangi isi ayat ini. Dan dia pun berkata, "Lihat, tidak perlu mengangkat kaki maupun jari. Tidak perlu Anda pergi ke sekolah atau memberikan uang kepada mereka yang membutuhkan. Cuma lihat kepadaku," kata Allah, "dan jangan kepada dirimu." Itu maksudnya. Tidak ada penghiburan di dalam dirimu. Nah, lalu si penjahit sepatu ini ngelihat ke Charles. Karena si Charles ini terlihat murung, terlihat sedih pada saat itu. Lalu si penjahit ini pun berkata, "Kamu akan merasa tidak berbahagia apabila engkau tidak menurut." Kemudian si penjahit ini pun berseru dengan lantang, "Pandanglah Yesus." Dan ajaibnya, sejak saat itu merubah Charles. Charles pun akhirnya merubah pandangannya kepada Yesus. Dan setelah itu, kehidupannya diperbarui seutuhnya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kenapa tadi dibilang terjadi perubahan yang besar terhadap kehidupan Charles? Jadi, ya, inilah dia. Dia pun menjadi seorang pengkhotbah besar. Mungkin kita pernah dengar Charles Spurgeon. Ya, inilah Charles itu. Seorang Charles muda yang waktu itu tidak terlalu aktif dan waktu itu dalam keadaan sedih dan murung. Dia pun akhirnya mendapatkan gelar atau dikenal dengan sebutan Prince of Preachers atau pangeran dari para pengkhotbah. Dia adalah dinyatakan sebagai mendapat predikat lah, pengkhotbah terbaik di dunia. Jadi latarnya itu di Inggris. Dia adalah seorang berketurunan Inggris waktu itu di abad ke-19 dan dianggap sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh di dalam dunia kekristenan. Nah, seperti halnya Yesaya yang diperbarui pandangannya tentang Allah dan akhirnya merubah kehidupannya, dan begitu pula juga dengan kisahnya Charles, kehidupannya Charles Spurgeon yang akhirnya mendapatkan mempengaruhi kehidupannya oleh karena pengaruh dari pandangan yang berubah tentang Allah. Kita pun juga dapat memperbarui pandangan kita tentang Allah melalui pikiran, perasaan, dan akhirnya didasari dengan semua itu, tindakan kita pun berubah. Kita tidak akan lagi menjadi seorang yang anggota gereja yang pasif, yang cuma ya gitu-gitu aja lah, cuma sekedar datang, duduk, mendengarkan khotbah, habis itu pulang gitu ya, cuma sekedar anggota gereja yang pasif. Namun kita bisa menjadi hamba Allah yang tanpa keraguan akan mengatakan, "Ini aku, utuslah aku." Nah, jadi pesan dari materi atau dari firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita semua, dan saya juga, ini juga pelajaran untuk diri saya sendiri juga, mari kita itu semua untuk sama-sama sadar dan memperbarui pandangan kita itu tentang Allah, tentang Tuhan. Karena pada saat kita mengetahui, kita sudah melihat, merubah pandangan kita tentang Allah, segala sikap, perasaan kita, hati kita, pikiran kita, dan akhirnya tindakan kita pun berubah. Dan saya jamin, ketika kita melakukannya, ya seperti Yesaya tadi, kita pun akan bisa berkata, "Tuhan, aku akan pergi." Sekian firman Tuhan yang bisa saya bawakan dari materi Global Youth Day tahun 2021 saat ini. Kiranya semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, dan terutama kita bisa terapkan dalam kehidupan kita masing-masing, dan harapannya juga kita bisa membagikan juga kepada orang-orang di sekitar kita pada saat waktu yang tepat. Tuhan memberkati. Amin. Baik, karena kita sudah memulai dengan doa,
kita juga akan menutup firman Tuhan ini dengan doa. Tuhan di surga, terpujilah Tuhan yang maha kasih dan maha besar ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur kepada Tuhan atas segala hikmat dan juga firman Tuhan dan juga tuntunan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah ya Tuhan, saat kami telah mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan menyadarkan kami bahwa pandangan kami semua dapat berubah tentang Tuhan yang akhirnya merubah perilaku kita, tindakan kita, tabiat kita untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi terutama pemuda-pemudi yang dapat berkata bahwa Tuhan ini aku, utuslah aku. Tuhan di surga, ubahlah kami ya Tuhan, tuntun kami untuk menjadi orang yang lebih baik di dalam tabiat kami, semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan di surga, kami serahkan semua sisa kehidupan yang dalam tangan Tuhan, hendak menjadi doa yang kesahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Udah aku stop.